Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat gambar segitiganya ada dua dan numpuk ya, yang merah dan yang hijau. Focal pointnya adalah Saturnus. Dan ini kan berpengaruh pada bulan pada hari ini. Karena ada T-square yang vokal poinnya adalah Saturnus, sehingga ceritanya ini drama dan tokoh utamanya adalah either penguasa, penasehat, tapi penguasanya lebih yang sifatnya yang otoriter dan apa adanya ya. Otoriternya tuh apa adanya. Jadi kalau Saturnus itu karena di dalam kehidupan kita butuh energi seperti itu, butuh yang selalu kembali pada aturan, dan kadang-kadang dia berlawanan dengan inovasi karena Saturnus tuh tua banget, turun temurun dan nggak bisa berubah gitu ya. Jadi energinya seperti itu ya, kita kayak mau berubah karena bulan oposisi dengan Uranus gitu ya, inovasi itu kan. Jadi kita tuh ingin cara baru tapi nggak bisa aja, dan kayaknya emang nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hari ini yang jelas, karena kan T-square-nya kan dengan bulan itu paling dia berlangsungnya hanya sekitar 2 jam, berarti ya mungkin kalau ini terjadi 1 hari, tapi ini bisa ceritanya bisa berdampak untuk besok. Tapi perasaan bahwa kita benar-benar nabrak tembok tuh sekarang. Cuman tidak sesimpel itu. Kita juga bisa melihat pada saat yang bersamaan bahwa di situ ada alasannya kenapa kita harus nabrak tembok, dan mungkin kita juga sebenarnya dalam hati kita sepakat dengan dia, cuman mungkin frustrasinya nggak bisa disembunyikan. Jadi energi frustrasinya datang dari kita merasa tertekan dengan satu aturan atau keputusan, but somehow kita bisa memahami situasinya memang harus demikian. Oke. Iyup. Kartunya nggak terlalu mudah juga, jelas ya. Jadi kita tuh sebenarnya sudah dapat solusi kemarin. Oh gini aja caranya, keren banget, iya. Tapi ini harus tanda tangan bos dulu. Bos kan tahu nggak bisa loh, nggak bisa. Dan bener nggak bisa gitu ternyata. Ini kayaknya ceritanya begitu sih. Ambil hanya jika resonate. Nah, tapi di cerita luar yang itu, di belakang itu believe in magic. Jadi barangkali ini kayak ujian kayaknya ya, ujian keyakinan kita bahwa yang benar itu benar, bahwa yang harus berubah itu ya harus berubah. Magic itu siapa sih yang punya magic itu ya? Kalau magic yang saya maksud kan, magic itu kan kayak sesuatu yang kita nggak bisa antisipasi, nggak paham dari mana, terus sudah ada gitu ya. Nah udah ada itu kan hanya karena kita manusia nggak ngerti. Jadi yang namanya magic tuh kadang-kadang kan datang bantuan ke kita. Bantuan itu datang kan karena kalau kita ambil ke dunia spiritual kan nggak ada waktu. Jadi kalaupun kita meminta sesuatu gitu ya, kok iya kebeneran gitu ya, ternyata dia juga nyiapin ya. Ternyata sebenarnya permintaan kita itu sudah dijawab kemarin-kemarin sebelum kita ngomong gitu loh, logikanya kalau nggak ada waktu. Tapi ya kalau kita percaya bahwa semua itu selalu ada jalan keluarnya, believe in magic itu maksudnya seperti itu. Jadi seberapapun mentoknya kita, somehow di situ ada magicnya, dan barangkali mentoknya itu juga adalah jawabannya. Jangan kesana tuh kamu nabrak, tahu nggak sih? Di situ cuma ada gua gelap, terus kamu nggak bisa kemana-mana, nggak ada jalan tembus juga gitu. Kan mau ngasih tahu itu barangkali. Who knows? Nah di sini Heart Guardian, Love and Let Yourself Be Loved, ini kartu kemarinnya atau masa lalunya. High Priestess, Harness Mystic Power, nih keluar sama lagi. Magic ya, magic tuh adalah kemampuan dari kita.
Dan kucing hitamnya itu adalah kemampuan kita hold the space. Ini apa? Hold things together, don't make any sudden moves or changes, stand strong knowing you are where you're supposed to be. Iya, jadi kalaupun kita nabrak, itu memang kita harus nabrak. Jadi justru disitulah magicnya. Entah bagaimana penjelasannya, tapi disitulah magicnya. Kita tidak berhasil melakukan sesuatu itu entah untuk pembelajaran kita atau untuk membuka informasi baru untuk kita. Jadi kalau kita percaya kita selalu ditemani, nggak ada yang tiba-tiba di mata Tuhan Maha Kuasa, Tuhannya semesta. Ya, yang kita jalani kalau kita rela hati, nggak pernah ngomel, selalu let go ya, dan let go-nya itu bukan kerja keras lagi gitu ya. Kita tetap berupaya sekeras mungkin, tetapi menerima apapun hasilnya dan nggak pernah punya masalah dengan let go dan menerima situasi. Kayaknya memang itu adalah yang terbaik. Somehow kartunya bagus juga. Iya, karena ini tempatnya tantangan. Rasanya kita mau menang selalu. Kadang-kadang kita menang justru karena ketika kita tahu kita gagal. The same story. Integration, completion memang sudah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi, dan kita pengennya mau menang sendiri. Advice-nya adalah adventurous, ya udah gitu loh. Kan kita nggak tahu semua, kita kan selalu jadi anak kecil di matanya semesta tuh, kita nggak ngerti apa-apa. Kalau kita percaya di depan lebih bagus, ya kita jalanin aja dengan identitas baru, dengan ide baru, dengan perjalanan baru, apapun itu. Dan outcome-nya adalah birth, lahir, sexuality. Iya, mulai sesuatu yang baru, tindakan baru, project baru. Jadi kalau hari ini gagal, it's meant to be gagal ya. Jangan terlalu kecut. Mungkin ada yang lebih baik setelah ini, kita menemukan ide lain. This life you're living is perfect for you, so instead of wishing things were different, simply accept that all is well. Ya, ini sama dengan kemarin ya, kalau nggak salah ya. Keluar lagi, hari ini masih sama energinya dengan yang kemarin. Mencoba itu penting buat kita, karena kita akan tahu hasilnya. For good, for better or for worse, selalu tetap kita selangkah lebih maju. Dan kalaupun kita disebut gagal, siapa bilang itu gagal di mata semesta, di mata perjalanan kita, di track yang kita jalani. Itu mungkin justru pertolongan, proteksi buat kita. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.